Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran pada kelas yang hari ini. Yang pertama ada Nilana Namuna, Hadir Bu. Iva Fauzia, hadir Bu. Halo, ada Siti Maskuro, hadir Ibu. Sabriani, Hadir Ibu. Farida Restu, Ibu. ada Dinda Anissa, Hadir Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin memberikan kesempatan ketua kelas untuk berdoa. Sudah pelatih ya Ibu. Oh iya. Iya. Farida berdoa Ibu. Iya, Mbak Farida dibimbing berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di siang hari ini kita akan belajar materi fikih untuk kelas 10 terkait membayar zakat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian dahulu. Kalau kalian mendengar kata zakat, apa yang ada di pikiran anak-anak semuanya? Memberi beras. Ya, memberi beras lalu. Memberikan sebagian harta kita. Ya, betul sekali. Coba Mbak Dinda apa? Kalau ada kata zakat. Nah, betul sekali. Dari tadi yang sudah disebutkan teman-teman itu, betul sekali. Yang pertama zakat itu kita tuh mengeluarkan sebagian harta. Harta itu bisa dapat tentang harta benda maupun beras, bahkan harta-harta yang kita miliki untuk dizakatkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pengertian dari zakat itu sendiri. Apa itu zakat? Coba Mbak Mila bisa dibacakan. Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat dijadikan nama harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Betul sekali. Jadi di dalam zakat ini seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Mila, bahwasanya sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini ada fokusnya adalah di sebagian harta yang dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau mengikuti syariat Islam. Lalu bahwasanya di zakat ini ternyata ada berkahnya loh. Sebagai kita, berkahnya itu membayar zakat dari diri kita sendiri, bahwasanya meniatkan untuk mengeluarkan harta kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada doa orang yang menerima. Mungkin kalau teman-teman itu kita langsung memberikan ke orang-orang, mungkin ketika teman-teman berzakat itu kan kita langsung bertemu kadang atau dititipkan di musola atau seperti itu. Tapi kalau kita langsung ke orang yang akan menerimanya, nanti itu ada doa yang dibacakan oleh mereka. Ya, biasanya itu kayak ibu-ibu atau janda seperti itu ya, semoga rezekinya mengalir berkah kayak gitu. Nah, ternyata itu doa orang yang kita atau orang yang diberi zakat itu memberikan berkah kepada kita seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pada materi jenis-jenis zakat. Tadi sudah dijelaskan di awal itu ada zakat yang dari beras atau ada juga zakat dari harta. Nah, di sini zakat yang dari beras itu ada zakat fitrah atau zakat nafas dari diri kita sendiri. Dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, teman-teman ada yang tahu doa zakatnya? Ayo, karena di sini nanti kalau di kelas Ibu ada yang aktif, Ibu akan mengapresiasi. Ada yang ingat? Iya, coba. Betul sekali. Ini ada apresiasi karena Sabriani sudah benar menjawab pertanyaan itu. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita perlu ketahui ya bahwa zakat fitrah itu zakat yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Namun juga ada pendapat sebagian ulama bahwasanya zakat fitri ini bisa dibayarkan dari awal bulan Ramadan. Di akhir itu hari raya Idul Fitri sebelum khatib menyelesaikan khutbahnya atau sebelum pelaksanaan Idul Fitri seperti itu. Karena jika setelah sholat Idul Fitri itu kalian ada yang zakat, berarti itu tidak dinamakan zakat, tapi hanya sedekah biasa saja. Selanjutnya ada zakat mal. Coba Mbak Dinda dibacakan. Zakat dari harta yang telah memenuhi syarat tertentu. Betul sekali. Lalu minta tolong Mbak Farida dibacakan ini. Dalam praktiknya, zakat memiliki beberapa jenis yang umum dikenal. Setiap jenis zakat memiliki aturan dan waktu pelaksanaan yang berbeda.
Memahami jenis zakat membantu kita mengetahui kewajiban yang perlu dilakukan. Hal ini juga memudahkan kita dalam membedakan zakat dan zakat. Betul sekali. Coba Ibu ulang lagi dari pertama pengertian zakat tadi itu apa? Sebagian harta. Lalu jenis-jenisnya kedua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Terus perbedaannya itu apa? Zakat fitrah dan zakat mal ini. Zakat fitrah untuk diri sendiri. Ya, terus bentuk atau apa namanya harta yang dizakatkan itu apa? Lalu kalau ini zakat mal harta. Ada yang bisa menunjukkan contohnya? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, Seperti uang, terus emas. Oke, terus sekali angkat tangan. Nah, jadi di sini Ibu juga sedikit menguatkan lagi bahwa zakat mal itu bisa dari gaji atau keuntungan kebersihan dari usaha yang kita miliki, lalu ada peternakan, lalu juga ada perkebunan atau pertanian. Terkait syarat-syarat harta, di sini tuh untuk zakat mal ya, ketentuannya untuk zakat mal harta apa saja yang sebaiknya itu digunakan untuk berzakat di bagian zakat mal. Yang pertama ada harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Jadi kalau barang itu ternyata barang curian itu tidak boleh dizakatkan karena hukumnya itu juga haram. Lalu yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dapat dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha, perdagangan dan lain-lain. Nah, tadi ada contohnya perdagangan, lalu ada peternakan atau pertanian itu. Seenggaknya itu barang yang kita zakatkan itu memberikan dampak yang baik untuk yang penerimanya. Yang ketiga ada hak milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol atau kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat mencapai nisab. Nisab itu jumlah minimal dari harta yang akan kita sumbangkan. Nah, selanjutnya siapa yang wajib membayar zakat? Nah, ada yang tahu orang-orang yang wajib membayar zakat itu disebut apa? Nah, jadi disebutnya itu mustahik, yaitu orang-orang yang mampu atau berkewajiban membayar zakat. Namanya apa? Mustahik. Nah, betul sekali. Coba Mbak Iva bisa dibacakan? Yang pertama, Islam. Yang kedua, memiliki harta yang cukup. Dan harta telah dimiliki dalam waktu tertentu. Jadi zakat ini syarat-syaratnya harus kita ketahui ya. Siapa saja yang harus atau berkewajiban membayar zakat, entah itu dari zakat fitrah maupun zakat mal. Bahwasanya zakat ini diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi ketentuan tertentu. Yang terakhir, dengan memahami syarat ini, seseorang itu dapat mengetahui kapan ia perlu menunaikan zakat. Yang artinya nantinya itu hal ini juga membantu menjaga keterangan dalam pelaksanaannya. Ini sampai sini masih bisa dipahami teman-teman? Masih fokus? Masih ya? Yang selanjutnya ada menentukan penerima zakat. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah membantu mereka yang membutuhkan dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengacu pada dalil Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, nanti itu ada golongan-golongan yang wajib menerima. Ada 8 golongan. Istilah 8 golongan ini disebut apa? Betul sekali, kita tekan teman-teman. Nah, jadi ya, golongan ini atau 8 golongan yang kita sebutkan di sini ada fakir, lalu ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada budak, ada gharib, lalu ada fisabilillah, ada ibnu sabil, disebut dengan 8 golongan asma. Nah, betul. Bisa dipahami 8 golongan tadi disebut asma. Lalu kemudian orang-orang yang berkewajiban untuk zakat, masih ingat tadi? Betul. Jawab lagi bareng-bareng. Mustahik. Lalu Ibu akan membahas terkait waktu pembayaran zakat. Coba bisa dibaca bareng-bareng. Setiap jenis zakat memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Pada zakat fitrah biasanya dibayarkan mulai dari sejak awal bulan Ramadan hingga batas akhir sebelum waktu menyelesaikan khutbah atau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Betul sekali. Lalu dengan zakat mal, Pembayaran setelah memenuhi syarat waktu tertentu. Mengetahui waktu yang tepat membantu kita menunaikan zakat secara teratur. Hal ini juga memastikan zakat dapat dimanfaatkan dengan baik. nah sebenarnya sudah paham ya. Jadi di sini teman-teman, hari ini Ibu akan memberikan satu games untuk kalian. Nanti itu di sini ada 2 kartu berbeda ya. Ada kartu unta dan kartu kurma. Dan di sini itu ada 2 macam. Ada yang pertanyaan, ada yang jawaban. Nanti materinya juga terkait tentang zakat. Jadi di sini Ibu akan mengacak kartu terlebih dahulu. Nanti sistemnya kalian harus cepat menemukan jawaban. Ibu akan mengambil 2 pemenang. 3 pemenang, sudah 3 pemenang. Sudah siap semuanya? Kita berdiri dulu.
Betul, satu. Ayo, siapa lagi? Ada yang bingung jawabannya? Ayo, ya, dibaca dulu. Cara golongan menerima zakat tersebut. Betul. Ada yang mau harus lagi? Terus dengan hartanya masih zakat tersebut. Betul sekali. Ya, kita sudah menemukan 3 pemenangnya ya. Oke. Yang ketiga itu. Sahabat tadi pemenangnya siapa? Boleh maju dulu. Tadi pertama Mas Surah ya. Lalu ada Farida dan Tinda. Ayo, maju. Nah, ini tuh pertama tadi ada Mas Surah sama Tinda. Terima kasih ya sudah aktif. Nah, kita beri apresiasi atau aplaus kepada kita semua. Untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran di tahun hingga akhir, Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah mau aktif dan berpartisipasi selama pembelajaran. Untuk penutup, Ibu akan menyimpulkan secara bersama dengan kalian terkait tadi materi zakat, bahwasanya membayar zakat adalah bentuk atau suatu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita dapat menunaikan zakat dengan lebih mudah dan terarah. Zakat juga mengajarkan nilai berbagi dan rasa syukur. Semoga kebiasaan baik ini dapat terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Nah, dengan adanya belajar ini, Ibu harap kalian juga bisa mengamalkan tadi terkait pelaksanaan zakat, waktu pelaksanaan juga dengan baik di kehidupan sehari-hari kalian. Untuk itu, ada yang mau menyimpulkan dari kalian terkait pembelajaran hari ini? Ibu tunjuk kepada kita. Coba. Yang bisa kamu pahami dari materi ini untuk menjadi kesimpulan. Ini berarti bahas tentang zakat, beda ada zakat mas sama zakat zakat mas. Ya, terus? Jadi kalau orang yang mendapat zakat itu disebut mustahik. Yang berkewajiban zakat disebut mustahik. Terus sekali kita tepuk tangan untuk Mbak Ida. Terima kasih karena sudah mau menyimpulkan. Jadi kita harus benar-benar memahami ya dari mulai pelaksanaannya, pengertiannya sehingga tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan zakat tersebut. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.